Hello, welcome back to Premier League. Di game week ke-8 ini, Chelsea akan bertandang ke City Ground Stadium menghadapi Nottingham Forest, tim yang sedang kacau balau ya. 7 pertandingan terakhir Nottingham Forest ini tidak pernah menang sama sekali di Premier League. Dan saat ini Chelsea walaupun sedang turbulence ya, tapi di pertandingan terakhir Chelsea berhasil mengalahkan juara bertahan Premier League Liverpool dengan gol dramatis dari Esteva William di menit-menit terakhir. Dan di game week ke-8 ini, Chelsea akan membuktikan diri sebagai salah satu title contender dengan memenangkan pertandingan ini setelah banyak pihak, terutama legenda Arsenal yang meragukan Chelsea untuk menjadi title contender Premier League di musim ini. Nah, di video kali ini gue akan membahas pre-match analysis antara Nottingham Forest dan Chelsea. Tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini. Bantu gue buat sampai ke 5.000 subscriber di akhir tahun. Kalian juga bisa follow gue di Instagram di @nandasugiono. Karena di channel gue selalu mengupdate berita mengenai Chelsea setiap detik, setiap menit buat kalian semua. Nah, kalian juga yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern seperti yang gue pakai ini, kalian langsung aja scan QR code yang ada di video ini ya. Dan akan langsung mengarahkan kalian ke website jerseymegastore.id. Di situ kalian bisa pilih seluruh tim jersey ya, jersey tim favorit kalian di sana. Jadi jangan ragu-ragu lagi, langsung aja check out dan kalian bisa mendapatkan diskon 10% menggunakan kode voucher JMS Strip 10 untuk potongan 10%. Jadi jangan disia-siakan, langsung aja kalian ke jerseymegastore.id dan support terus sponsor utama Bridge of Blue. Yep. Nah, Chelsea walaupun kemarin sempat menang ya, tapi badai cedera masih menerpa Chelsea dan juga Cole Palmer yang tak kunjung pulih ya setelah sebelumnya diberitakan akan kembali merumput setelah jeda internasional, tapi update terakhir ini Cole Palmer akan diistirahatkan lagi sampai bulan November. Jadi ini menjadi salah satu obstacle juga buat Chelsea untuk membangun lini serang yang lebih tajam lagi ya. Walaupun saat ini Chelsea menjadi peringkat 3 dalam gol as a team ya, paling tinggi. Nomor 1 itu adalah Manchester City dengan 14 gol, nomor 2 adalah Liverpool dengan 13 gol, dan nomor 3 adalah Chelsea dengan total 12 gol sampai dengan game week ke-7 kemarin. Ini tentu membuat kita bertanya-tanya ya, dengan gol sebanyak ini kenapa Chelsea masih berada di peringkat di luar top 4 sampai dengan game week ke-7 kemarin ya. Dan ini juga akan menjadi jawaban di pertandingan kali ini, karena dengan keberhasilan Chelsea mengalahkan Nottingham Forest ini tentu harapan True Blue untuk melihat Chelsea di top 4 kembali lagi ya menyala. Dan ini akan menjadi satu peluang yang tentu sangat ditunggu-tunggu dan dinanti oleh para True Blue. Tentunya kalian juga dan gue juga berharap semoga pertandingan ini bisa dimenangkan oleh Chelsea. Di 4 match terakhir, rekor Chelsea ini cukup baik melawan Nottingham Forest. Chelsea tidak pernah terkalahkan sepanjang 4 pertemuan terakhir melawan Nottingham Forest ya. Tapi semenjak kita akan bermain away di pertandingan kali ini, nah ini juga cukup mengkhawatirkan guys. Karena rekor away Chelsea di 14 pertandingan terakhir ini sangat buruk ya. Chelsea hanya mampu memenangkan 3 pertandingan dari 14 pertandingan away di sepanjang musim ini dan paruh musim kedua kemarin. Ini juga menjadi catatan penting buat Enzo Maresca untuk mempersiapkan anak asuhnya ini supaya lebih siap lagi menghadapi laga-laga away ya. Karena memang banyak turbulence yang terjadi di partai-partai away, seperti kartu merah dan juga cedera pemain. Ini yang tentu sangat mengganggu kinerja dari para pemain atau tim Chelsea sampai dengan saat ini ya. Secara statistik Chelsea tentu menang jauh ya dari Nottingham Forest, baik itu secara individual skill dari performa para pemain dan secara overall tim. Tentu Chelsea ini jauh mengungguli Nottingham Forest di musim ini. Dan Nottingham Forest sendiri ini di awal musim sangat keras turbulensnya ya setelah dipecatnya Nuno Espirito itu dari kursi kepelatihannya Nottingham Forest dan digantikan dengan Ange Postecoglou yang sampai saat ini belum menemukan formula terbaiknya untuk memimpin Nottingham Forest. Bahkan desas-desus terakhir ini Ange udah mulai diberitakan akan dilakukan pemecatan ya seandainya Nottingham Forest tidak berhasil diangkat performanya oleh Ange Postecoglou. Dan di 10 pertandingan terakhir ini Forest hanya menang 1 kali ya, dan 3 hasil imbang dan 6 kemenangan untuk Chelsea di 10 pertandingan terakhir. Ini menjadi rekor yang tentu akan
sangat baik ya, bisa digunakan Enzo Maresca untuk membangkitkan semangat para pemainnya di pertandingan kali ini. Di jeda internasional kemarin beberapa pemain Chelsea ini juga bermain cukup cemerlang ya, terutama di Inggris U21 itu ada Jimmy Gittens dan juga Terry George yang bermain dengan sangat baik. Jimmy Gittens berhasil menciptakan 2 gol ya. Dan ini semoga aja bisa memompa semangatnya Jimmy Gittens untuk menunjukkan performa terbaiknya di Chelsea di game week ke-8 ini seandainya Jimmy Gittens dimainkan. Selain itu juga Esteva Williams yang berhasil menciptakan gol juga buat Brazil ya di jeda internasional ini. Pedro Neto juga yang bermain dengan sangat cemerlang walaupun di laga terakhir melawan Hungaria dia hanya berhasil bermain imbang 2-2, tapi kemampuan dan impact dari Pedro Neto di timnas Portugal ini bisa dibilang mulai terlihat cukup signifikan ya, dan duetnya dengan Cristiano Ronaldo ini mulai punya link up play, dan semoga aja Pedro Neto ini bisa tertular skill dan kemampuannya Cristiano Ronaldo di yang bisa dimanfaatkan Pedro Neto untuk mengangkat performa lini depannya Chelsea di pertandingan kali ini ya. Mungkin sebelum kita mulai ke starting 11, gue akan memulai dulu membedah compare antara Chelsea melawan Nottingham Forest ini ya. Dan dari data statistik yang gue kumpulkan, secara defending ini Chelsea berhasil mengumpulkan 2 clean sheet di 7 pertandingan Premier League di awal musim ini, sedangkan Nottingham Forest ini 0 ya, belum pernah melakukan atau berhasil membuat clean sheet. Padahal di musim lalu Nottingham Forest ini menjadi salah satu tim yang punya lini defense yang sangat mewah menurut gue ya. Dan tentu ini akan menjadi pukulan yang sangat berat buat Nottingham Forest ya. Dan secara goal conceded per game, ini Chelsea juga lebih sedikit daripada Nottingham Forest ya. Tentu karena memang clean sheet Chelsea ini lebih banyak daripada Nottingham Forest. Secara data statistik defense lainnya, interception nih Chelsea menang ya, 11 interception per game. Tackle per game juga nih jauh banget. Chelsea berhasil mengumpulkan 17.7 tackle per game dibandingkan Nottingham Forest yang hanya mengumpulkan 13.6 tackle per game. Tapi yang menarik, Nottingham Forest ini berhasil membuat clearance per game ini cukup tinggi ya, 23,0 sepanjang 7 game terakhir ini. Jadi rata-rata 23,0 clearance ini berhasil dilakukan oleh Nottingham Forest. Dan Chelsea hanya mengumpulkan 19.7 saja. Dan save per game ini juga sama. Secara overall rata-rata ini Nottingham Forest berhasil mengumpulkan 3.6 save per game ya. Ini juga jauh daripada Chelsea 2.0. Jadi ini kemungkinan besar memang permainan Nottingham Forest ini akan terlihat sangat defending ya di pertandingan kali ini. Tapi Ange Postecoglou seperti yang kita tahu di Tottenham ini bermain dengan sangat rock and roll. Tapi kita tahu bahwa Nottingham Forest ini bukanlah Spurs ya, yang punya materi pemain yang jauh lebih baik. Dan Ange Postecoglou harus memutar otak untuk memaksimalkan seluruh pemain yang ada di Nottingham Forest. Dan kelihatannya memang salah satu cara terbaiknya itu dengan melakukan low block play atau set up game yang akan dia mainkan melawan Chelsea di game week ke-8 ini. Nah, secara attacking ini juga sama. Chelsea mencatatkan statistik yang jauh lebih baik daripada Nottingham Forest. Sepanjang 7 game terakhir ini Chelsea berhasil menciptakan 1.9 gol per game ya. Berarti ini rata-rata hampir 2 gol per game, dan Nottingham Forest hanya menciptakan 0.7 per game. Padahal Chris Wood Nottingham Forest ini menjadi salah satu pemain dengan shoot terbanyak ya di Premier League pada saat ini, tapi sayangnya conversion rate atau XG yang dia dapatkan nih sangat kecil dibandingkan dengan para striker lain di Premier League. Dan ini membuktikan bahwa memang ada sistem yang agak mislead ya di sistem permainan Nottingham Forest di sepanjang Premier League di awal-awal musim ini ya. Dan secara shoot on target per game ini Chelsea juga berhasil memenangkan statistik dengan 4.6 shoot on target per game, sedangkan Nottingham Forest-nya hanya 4.0. Dan ini juga yang gue bilang tadi bahwa memang keberhasilannya Chris Wood ini untuk meningkatkan statistik shoot di sepanjang pertandingan ini juga menciptakan apa ya, semacam distorsi lah di lini depannya Nottingham Forest. Jadi secara statistik bagus, tapi secara gol ini tidak baik ya. Jadi conversionnya sangat kecil sekali. Big chance per game ini juga sama. Chelsea berhasil mengumpulkan 2.7 big chance per game ya sepanjang 7 pertandingan kemarin, sedangkan Nottingham Forest hanya 1.4. Dan ini juga membuktikan bahwa di 7 pertandingan terakhir Nottingham Forest ini sangat kesulitan untuk menciptakan gol, bahkan meng-create chance ya. Dan ini akan menjadi salah satu poin yang sangat positif buat Chelsea
karena ini bisa sangat dieksploitasi oleh para pemain depan Chelsea seandainya Enzo Maresca menerapkan setup game yang baik di pertandingan kali ini. Secara passing ini juga sama, Chelsea berhasil menciptakan 60,4% ya ball possession di sepanjang 7 game terakhir secara rata-rata, dan ini statistiknya naik dari tahun lalu ya. Rata-rata Chelsea hanya menciptakan 57 sampai 58% possession per game, dan di musim ini Chelsea jauh lebih membaik secara possession ya. Sedangkan Nottingham Forest hanya 56,1% saja. Akurasi per game ini juga Chelsea lumayan ya. Dari total 463 passing yang dilakukan Chelsea sepanjang 7 game ini berhasil menciptakan 86,8% akurasi ya. Sedangkan Nottingham Forest 437,4 passing ini menciptakan 86,5%. Jadi secara akurasi memang nggak jauh-jauh banget. Karena Nottingham Forest juga menjadi salah satu tim dengan jumlah passing terbanyak di Premier League saat ini. Chelsea di nomor 3, Nottingham Forest nomor 4, nomor 1 itu adalah Manchester City, dan nomor 2 itu Liverpool ya secara passing. Ini juga menjadi apa ya, mungkin battle of midfield di pertandingan kali ini akan tergambarkan dari data statistik tersebut ya. Dan secara duel won per game ini untungnya Chelsea masih jauh lebih baik ya, berhasil mengumpulkan 50,1 duels per gamenya ya, dan berhasil memenangkan 52,5% duel. Sedangkan Forest ini hanya berhasil mengumpulkan 44,1 duels per game dan memenangkan 49,1% duel. Ini berarti ada possibility Chelsea akan sangat menguasai pertandingan di game week ke-8 ini ya. Oke, gue akan mulai dengan membacakan starting 11 yang menurut gue cukup possible dimainkan di pertandingan kali ini. Dan sepertinya sih dari jeda internasional kemarin ini adalah salah satu formasi yang menurut gue bisa sangat dimaksimalkan oleh Enzo Maresca di pertandingan kali ini ya. Karena mengingat setelah melawan Nottingham Forest ini Chelsea akan menjamu Ajax ya. Ini di lanjutan partai Liga Champions Group di tanggal 23 Oktober nanti ya. Jadi ini akan menjadi mungkin salah satu kick off buat Enzo Maresca buat refreshment dan menemukan kembali ritme permainan Chelsea yang sempat amburadul di beberapa game week terakhir sebelum kita mengalahkan Liverpool di game week ke-7 ya. Dan tentu ini gue berharap semoga para pemain ini bisa dimaksimalkan untuk awal pertandingan dan mengunci pertandingan ini di babak pertama ya. Jadi kita berhasil melakukan kill the game secepat mungkin supaya Chelsea bisa berkembang di dalam permainan ini dengan sangat nyaman dan melakukan rotasi untuk mempersiapkan di match melawan Ajax ya. Karena UCL itu juga cukup penting buat Chelsea, dan gue sih berharap semoga Chelsea bisa melanggeng jauh ya di UCL. Setelah kekalahan melawan Bayern Munchen di pertandingan pertama dan kemenangan melawan Benfica di pertandingan terakhir ya, ini menjadi pertandingan ketiganya Chelsea di UCL yang akan tentu saat menentukan posisi Chelsea di papan klasemen grup UCL di musim ini ya. Dan ini akan menjadi salah satu starting yang menurut gue cukup ideal. Buat kalian semua yang memang merasa ada yang kurang serg dengan starting 11 ini, langsung aja terus di kolom komen ya siapa seharusnya dimainkan di starting 11 ini, supaya kita bisa berdiskusi ya. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menimpali di kolom komen di bawah. Jadi jangan ragu-ragu, langsung aja kasih opini kalian di kolom komen. Buat posisi goalkeeper ini gue akan taruh Robert Sanchez tentu saja, number 1 goalkeeper under the wood ya. Jadi Robert Sanchez ini juga salah satu pemain yang menurut gue cukup signifikan improve, seperti yang selalu gue sampaikan di video-video gue. Dan Robert Sanchez ini tentu akan menjadi penjaga gawang atau last defender Chelsea ya. Dan semoga aja dia tidak melakukan hal yang terjadi pada saat melawan Manchester United ya. Jadi itu semoga bisa dihindari di pertandingan kali ini. Oke, buat duo center back ini ada Badiashile yang akan gue pasang di sebelah kiri, dan juga Trevoh Chalobah yang akan gue pasang di sebelah kanan ya. Trevoh Chalobah ini yang sudah kembali dari suspension dia di pertandingan Premier League kemarin setelah mendapatkan kartu merah. Dan saat ini dia bisa kembali bermain di game week ke-8 ini dan fresh ya. Dia tidak bermain di jeda internasional. Ini berarti dia bisa memiliki secara mental dan fisik ini lebih baik ya untuk menghadapi game week ke-8 ini. Dan Badiashile seperti yang kita tahu di 2 pertandingan terakhir bermain sangat solid. Melawan Liverpool juga bermain sangat solid, dan gue yakin Badiashile ini semoga aja bisa mengeluarkan performa yang stabil di musim ini ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu
kartu as Chelsea juga untuk meningkatkan lini pertahanannya Chelsea ya. Di sebelah kiri ini ada Marc Cucurella yang pasti akan dimainkan walaupun kemarin sempat bermain di jeda internasional ya. Penampilannya juga cukup baik. Tapi untungnya dia tidak selalu bermain full 90 menit. Jadi gue rasa dia masih punya energi untuk mengeluarkan permainan terbaiknya di pertandingan kali ini. Karena melawan Ajax mungkin dia juga akan dipasang jadi starting 11. Tapi kita akan fokus dulu di game Forest ini ya. Di sebelah kanannya ada Reece James yang kemarin sempat di withdraw dari international break ya. Karena ada katanya sih ada cedera ringan yang didapatkan oleh Reece James saat bertanding melawan Liverpool di game week ke-7 dan semoga aja di game week ke-8 ini Reece James sudah bisa dimainkan full ya, dan ini gue berharap semoga Reece James juga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya seperti yang sering dia perlihatkan di setiap pertandingan. Nah ini Bu yang menarik adalah midfield ya. Dua midfield ini akan menjadi sebuah kombinasi yang menarik. Kembalinya Romeo Lavia ke starting 11 ini tentu membuat opsi midfield ini menjadi lebih rich ya dan lebih banyak variasi yang bisa dimainkan oleh Enzo Maresca baik secara tactical overall maupun mikro taktik yang biasa dia lakukan untuk memenangkan possession base di setiap pertandingan. Di game week ke-8 ini gue akan memasang Moises Caicedo dengan Romeo Lavia di lini tengah. Ini tentu akan membuat pertahanan Chelsea menjadi lebih solid ya, dan seperti yang kita tahu secara jumlah passing Nottingham Forest dan Chelsea ini tidak berbeda jauh, yang hanya membedakan adalah secara akurasi passing ya. Dan ini gue berharap semoga dengan adanya Moises Caicedo dan Romeo Lavia ini kita bisa meredam possession base yang berhasil atau akan dilakukan oleh Nottingham Forest, karena gue yakin Nottingham Forest di pertandingan kali ini akan memainkan low block setup ya, yang kemungkinan besar ini akan sangat merepotkan buat lini depan. Dan dengan adanya Moises Caicedo dan Romeo Lavia, apalagi Romeo Lavia yang kelihatannya udah mulai berkembang style of play-nya, nggak cuma bisa memenangkan duel, juga intercept dan juga melakukan passing ya, dia juga bisa membawa bola menjadi satu apa ya, motor serangan yang lebih kreatif lagi di lini tengah Chelsea ini, dan ini semoga aja bisa ditunjukkan oleh Romeo Lavia di game week ke-8 ini. Buat Moises Caicedo, no debat, ini adalah salah satu midfield terbaik di dunia pada saat ini. Dia bisa melakukan shooting, dia bisa melakukan passing, dan kita lihat bagaimana perkembangan permainannya Moises Caicedo ini di pertandingan melawan Liverpool kemarin ya, dan ini akan sangat berguna untuk melawan tim-tim dengan tipikal low block seperti yang dimainkan oleh Nottingham Forest di game week ke-8 ini. Untuk trio attacker di lini depan ya, ini akan gue mulai dulu dari posisi nomor 10 karena Palmer yang masih cedera dan absen sampai dengan bulan November. Di pertandingan kali ini gue akan memasang Enzo Fernandez yang akan gue dorong ke depan di posisi nomor 10, walaupun dia sebenarnya lebih nyaman berada di posisi nomor 8 ya, menemani Moises Caicedo. Tapi dengan adanya Esteva Willian di sebelah kanan, ini akan menjadi opsi yang sangat menarik, pilihan yang sangat menarik, dan link up play yang semoga aja bisa segera nyetel ya antara Enzo Fernandez dengan Esteva Willian, sehingga bisa mengkatrol performa dari Enzo Fernandez seperti yang terjadi di beberapa pertandingan terakhir, terutama saat melawan Liverpool ya. Bagaimana Enzo Fernandez ini bisa meng-switching permainan dengan sangat baik, mengatur ritme dan juga melakukan build up play yang menurut gue juga cukup baik ya. Bahkan di gol terakhir itu bola mengalir dari start open play dari Enzo Fernandez menuju ke Malo Gusto dan kemudian diakhiri oleh golnya Esteva Willian. Dan semoga aja ini link up play antara Enzo Fernandez dan Esteva Willian di pertandingan kali ini bisa menghasilkan GA yang baik ya. Dan Pedro Neto yang bermain sangat cemerlang di jeda internasional kemarin bersama Portugal, ini akan gue pasang di flank kiri. Dan Pedro Neto ini tentu bukan pemain yang apa ya, yang bisa kelihatan impactnya dengan sangat cepat ya. Pedro Neto ini bermain dengan sangat pelan, hati-hati, dia pelan-pelan melihat tumbuh dalam satu permainan, dan dengan kemampuan fisik dan skill yang dia gunakan sangat eksplosif ya, walaupun tidak banyak conversion yang bisa dihasilkan dari crossingnya Pedro Neto, tapi ini membuat mengganggu lini belakang dari lawan Chelsea ya, karena setiap pergerakan Pedro Neto ini tentu tidak cukup untuk di cover satu pemain saja, otomatis akan ada pemain lain yang bergerak untuk mengcover pergerakannya Pedro Neto, dan dengan begitu bisa membuka ruang untuk para pemain lain ini melakukan opsi serangan dan menciptakan GA ya.
Dan Pedro Neto tentu bermain jauh lebih baik daripada Jimmy Gittens dan juga Alejandro Garnacho, walaupun Alejandro Garnacho ini bisa membuat opsi juga dan space yang terjadi dengan dribbling-dribbling kecil yang biasa dia lakukan. Tapi buat gue Pedro Neto ini adalah salah satu pemain yang sangat ideal ya untuk dimainkan melawan skema low block yang akan dilakukan oleh Ange Postecoglou di pertandingan di game week ke-8 ini. Nah, untuk posisi nomor 9 tentu João Pedro yang akan dimainkan. Tidak dipanggilnya João Pedro bersama skuad Brazil ya di pertandingan jeda internasional kemarin ini tentu membuat João Pedro bisa mengembalikan mental dan fisiknya yang kemarin sempat kedodoran karena katanya dia ada cedera-cedera ringan yang terus dia pertahankan. Jadi tidak maksimal permainannya dan semoga di game week ke-8 ini João Pedro ini bisa kembali seperti João Pedro yang kita kenal di Club World Cup kemarin ya. Bisa menciptakan GA dan juga bisa mengkatrol performa lini depannya Chelsea di pertandingan kali ini. Dan gue berharap semoga para penyerang Chelsea ini bisa kill the game as soon as possible di babak pertama sehingga Enzo Maresca ini bisa dengan nyaman untuk melakukan pergantian pemain ya. Terutama di lini tengah ini semoga solid gak shaky di awal jadi kita tidak kelabakan atau punya hal-hal yang cukup mengkhawatirkan di pertandingan kali ini ya. Nah, itu dia starting 11 yang gue pasang di game week ke-8 ini. Coba kasih pendapat kalian kira-kira ini akan memenangkan pertandingan atau enggak. Terus juga ini kira-kira siapa yang cocok untuk dimainkan sebagai starting 11 di pertandingan game week ke-8 melawan Nottingham Forest. Dan secara permainan tentu Chelsea ini akan menguasai pertandingan secara possession dan juga touch in opposite box yang seperti udah gue bilang dari awal musim bahwa Enzo Maresca ini adalah ingin memiliki tujuan di musim ini untuk meningkatkan touch in opposite box supaya meningkatkan probabilitas GA yang terjadi. Karena sampai saat ini seperti yang kita tahu Chelsea berhasil menciptakan 12 gol ya, menjadi tim dengan gol terbanyak ketiga setelah Manchester City dan Liverpool yang punya penyerang-penyerang yang jauh lebih berkelas dibandingkan Chelsea. Kita harus akuin itu dan juga punya skema yang memang sudah bertahun-tahun dijalankan oleh para penyerang Manchester City maupun Liverpool. Dan Chelsea dengan para pemain baru, dengan skuad-skuad baru, skuad muda yang masih raw ini berhasil menciptakan 12 gol sepanjang pertandingan 7 game ini dan ini menjadi salah satu nilai positif menurut gua yang berhasil dibuktikan oleh Enzo Maresca dengan menaikkan touch in opposite box yang rata-rata di musim ini 38 touch per game ya. Ini jauh lebih banyak daripada musim lalu yang hanya 26 sampai 28 touch per game. Dan ini menjadi menurut gue menjadi sign positif ya untuk perkembangan permainan Chelsea. Tinggal bagaimana conversion rate itu terjadi, bagaimana para pemain ini bisa mengubah opportunity itu menjadi goal ya, dan itu adalah tugasnya para penyerang Chelsea. Maka itu gue bilang karena menyerang itu bukan hanya soal mengalirkan bola atau melewati lawan, tapi juga bagaimana para pemain Chelsea ini satu sama lain bisa membuat space dan memberikan opsi pilihan serangan ya untuk passing maupun shooting ataupun cutting inside dan apapun itu yang bisa menciptakan peluang GA untuk dimaksimalkan oleh para pemain. Jadi João Pedro di pertandingan kali ini gue merasa nggak akan menjadi number 9 murni ya. Mungkin João Pedro akan turun ke bawah bergantian dengan Pedro Neto dan Estevão Willian untuk mengisi final third-nya yang terjadi atau space-space yang ada di kotak penaltinya Nottingham Forest di pertandingan kali ini. Gue berharap semoga Chelsea bisa menang dengan mudah di pertandingan kali ini dengan rekor yang sangat baik. Walaupun Nottingham Forest ini shaky ya di awal musim ini, tapi ini nggak menjamin bahwa dia adalah tim yang mudah dikalahkan. Tapi kalau melihat track record di 7 pertandingan kemarin, ini harusnya menjadi kelewatan ya kalau nggak menjadi 3-point game untuk Chelsea di game week ke-8 ini. Dan gue berharap semoga Chelsea nggak kepleset di pertandingan kali ini. Karena akan berat buat Chelsea untuk comeback lagi ya ke top 4 seandainya Chelsea gagal mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Nah, itu dia secara overall preview yang bisa gue kasih ke kalian semua dan gue akan bacakan pendapat kalian yang udah gue pull di channel Instagramnya gue. Jadi jangan kemana-mana, coba langsung follow aja karena gue selalu sering membuat poll ya di situ untuk menampung opini kalian mengenai next match atau preview match setelah pertandingan ya. Dari Bang Ari 212 ya. Bangkit bantai 6-0. Wah, ini sangat optimis dan semoga aja terjadi ya. Chelsea sudah lama tidak memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup jauh ini ya. Terakhir kalau nggak salah itu kita melawan Everton ya waktu itu yang Cole Palmer berhasil menciptakan 4 gol kalau nggak salah ya.
Fikri Jams, waktunya menang terus. Nah, ini gue juga merasa ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan oleh Chelsea. Enzo Maresca juga untuk terus memenangkan pertandingan ya. Dari Hafiz Kurtubi, makin banyak yang cedera, gimana menurut lo Bang? Dari segi lini belakang dan lini tengah. Ya, itu juga menjadi concern, tapi kalau kita melihat dari beberapa pertandingan terakhir ya, terutama rotasi pemain, selama ada Moises Caicedo, selama ada Marco Correa dan Rhys James, itu gue merasa trio ini bisa mengangkat performa para pemain lain ya. Itu termasuk juga dengan Robert Sanchez. Dan memang cedera ini sangat mengganggu, tapi gue yakin dengan Enzo Maresca dan kemampuannya untuk melakukan rotasi dan melakukan formasi terbaik dengan availability yang ada ya. Andrian Wisnu 17, target 3 poin aja nggak muluk-muluk, skor besar cuma bonus. Tapi yang benar-benar mau dilihat itu trio Lavia, Caicedo, Enzo main dari awal. Nah ini pas banget sama starting 11 yang udah gua bikin ya, karena Lavia, Caicedo, dan Enzo ini sebagai triangle yang bisa mengamankan posisi tengah Chelsea dan membangun serangan ya. Kemudian ada Raja Maika, 7 pertandingan Ainge tanpa kemenangan, 5 kalah 2 seri. Chris Wood cedera tapi masih ada Igor Jesus kepincut sama Anderson dan Murillo. 2-1 cukup. Yes. Ini yang Anderson Murillo ini yang menurut gue juga cukup bagus ya di Nottingham Forest sepanjang musim ini. Tanpa mereka mungkin Nottingham Forest sudah kebobolan lebih banyak lagi ya. Chris Wood memang permainan juga menurun 2-1. Gue berharap malah 2-0 ya tanpa kebobolan sedikit pun, karena itu akan membuat pertandingan ini jadi cukup membahayakan buat Chelsea sebenarnya. Menang mudah 2-0 ini adalah harapan gue di pertandingan kali ini ya. Aditya Nabil, harus menang, wajib nunjukin kalau hungernya masih ada. Menang tipis nggak apa-apa. Yes. Tapi gue sih kayaknya agak punya feeling kita akan menang dengan skor 2 ya. Selisih 2 gol gitu di pertandingan kali ini ya. Tapi ya semoga aja gue nggak melakukan jinx, dan semoga aja itu cukup realistis ya buat pertandingan di game ke-8 ini. Tapi menang tipis itu juga nggak apa-apa, gue cukup happy karena win is a win ya. Kita mendapatkan 3 poin dan bisa naik ke top 4 di Premier League di setelah game ke-8 ini. Nah, itu dia guys, coba kasih komentar kalian di kolom komen. Kira-kira game ke-8 ini apakah milik Chelsea atau justru kita ada kemungkinan besar untuk kepleset di game ke-8 ini. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah ya. Nah, that's it video for today. Thanks for watching. Jadi buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat like, komen juga ya. Dan subscribe, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, karena gue selalu mengupdate berita mengenai Chelsea di channel gue. Jadi jangan kemana-mana, langsung aja follow. Kalian juga buat yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Kalian bisa langsung ke jerseymegastore.id dan cari tim favorit kalian di sana. Gunakan kode JMSTrip10 untuk diskon 10%. Jadi jangan disia-siakan guys. Langsung aja pilih dan langsung aja check out. Nah itu dia, jadi jam 6:30 ya nanti kita akan menghadapi Nottingham Forest. Ini cukup siang berarti pertandingannya ya, dan semoga aja fisik para pemain siap. Harusnya sih siap ya, karena nggak banyak yang bermain di jeda internasional. Jadi sampai ketemu di hari Sabtu, tetap dukung Chelsea. Once blue always be blue, up to Chelsea.